Tetapi itu tidak bisa mengeneralisir bahwa Polri sebagai institusi udah sakit nih, udah bermasalah. Saya nggak setuju. Saya kira siapapun Kapolrinya sejak 2014 sampai hari ini pasti akan dikritik oleh masyarakat. Kata kunci di sini itu adalah evaluasi kembali seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam institusi. Fenomena no viral, no justice itu kan sebuah refleksi bahwa memang institusi kita masih kurang sumber daya di dalam merespon segala macam kompleksitas yang dihadapi masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cerdas hukum. Terima kasih ya kepada penonton channel Question TV dalam podcast Cerdas Hukum, tempat di mana kita membahas berbagai isu dengan sudut pandang yang kritis, seimbang dan tentunya berbobot. Bersama saya Al-Kausar Akbar yang akan menemani Anda dalam diskusi cerdas hukum kali ini yang tentunya menarik dan relevan ya untuk teman-teman dengar. Seperti yang kita tahu bahwasanya Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Namun, di balik tugas besar itu ada berbagai tantangan yang dihadapi, baik itu di dalam reformasi internal, dan juga ada tantangan menjaga kepercayaan publik ya di dalam masyarakat, hingga menghadapi berbagai kasus-kasus yang viral ya, yang biasa tidak bisa diselesaikan oleh institusi Polri itu sendiri. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih kinerja Kapolri, apakah sudah maksimal di mata masyarakat. Kita akan melihat sejauh mana efektivitas kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang mana apa sih pencapaian beliau ya saat beliau menjabat sebagai Kapolri. Lalu bagaimana tantangan yang harus dihadapi institusi Polri untuk memperbaiki citra Polri itu sendiri. Tentu kita akan membahas hal ini dengan abang kita, yaitu Bang Boni Hargen. Selamat sore Bang. Selamat sore Mas Akbar, luar biasa nih. Sehat Bang? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bahas dulu ya sedikit tentang bagaimana sih peran strategis institusi Polri itu sendiri. Yang mana Kapolri itu bukan hanya sekedar pemimpin ya di jajaran kepolisian, akan tetapi Polri juga menjadi sosok yang menentukan arah kebijakan kepolisian di Indonesia, yang mana kepemimpinannya itu berdampak langsung bagaimana hukum itu sendiri ditegakkan, bagaimana kepercayaan publik terhadap institusi ini terbentuk. Tentu harus menjadi perhatian khusus bagi institusi Polri. Tentu saja bagaimana internal Polri sendiri berkembang dalam menghadapi dinamika ya, perkembangan zaman. Tentunya juga institusi Polri harus melihat hal itu. Jadi jangan melihat secara konvensional dan tradisional. Nah, pertanyaannya, apakah kepemimpinan Kapolri saat ini sudah berjalan dengan optimal? Apakah kebijakan yang diterapkan sudah mampu meningkatkan profesionalisme Polri? Atau justru ada tantangan yang besar yang masih menghambat reformasi di tubuh kepolisian? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita sudah kedatangan juga Abang Boni Hargen, tentunya akan menjawab ya semua dinamika itu. Beliau dikenal ya
sebagai akademisi yang sering memberikan pandangan kritis tentang tata kelola negara, termasuk bagaimana reformasi dalam institusi kepolisian bisa berjalan efektif. Langsung saja Bang, tadi saya sudah membahas dinamika-dinamika yang terjadi di tubuh institusi Polri. Bagaimana sih pandangan Abang melihat kepemimpinan Kapolri saat ini, Bang? Iya. Pertama sekali itu Mas Akbar, kita harus menyadari bahwa Kepolisian Republik Indonesia itu produk reformasi 1998. Betul. Bukan berarti polisi baru ada tahun 98, bukan. Bahwa institusi Polri terpisah dari institusi TNI ketika itu bergabung sebagai Akabri, itu sebagai buah reformasi. Polri inilah kemudian menjadi institusi yang punya peran sentral dan fundamental di dalam law enforcement, penegakan hukum. Jadi kalau dalam sistem criminal justice itu, selain kejaksaan, ya, peradilan, kepolisian. Nah, kenapa saya katakan bahwa kepolisian menjadi sentral? Karena kerja kejaksaan dan peradilan itu hanya mungkin terjadi karena ada kerja kepolisian. Betul. Dengan kewenangan pro justisianya. Nah, maka kepolisian itu adalah pilar penting dari demokrasi. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah kinerja Polri sudah optimal? Pertanyaan balik dari saya adalah apakah ada institusi di negara ini dan di semua negara yang punya kinerja optimal, maksimal lah, sesuai dengan standar pengukuran apapun yang kita pakai? Saya kira hampir nggak ada. Setiap institusi pasti ada kemajuan, ada kelambanan. Ada hal yang stagnan, ada hal terobosan-terobosan yang mengejutkan. Dan Polri menurut saya, suka atau tidak, dengan segala proses jatuh bangunnya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Dari tahun 1998 sampai hari ini. Bahwa masih banyak PR yang harus diperbaiki, itu betul. Banyak kasus yang menjadi perdebatan publik. Misalnya, ada oknum yang terlibat di dalam pemerasan warga asing di sebuah konser. Nah, itu kan salah satu faktum yang membuat orang bertanya, ada apa dengan Polri? Tetapi itu tidak bisa mengeneralisir bahwa Polri sebagai institusi udah sakit nih, udah bermasalah. Saya nggak setuju. Karena itu tindakan oknum. Maka perlu ada pembenahan. Saya setuju bahwa leadership punya pengaruh besar, signifikan di dalam seluruh proses manajemen dan implementasi sebuah kinerja institusi. Tetapi dalam kasus-kasus yang muncul, ini mayoritas menurut saya bersifat parsial, ya, bersifat situasional. Maka ini lebih dibebankan kepada oknum. Ya. Soal Kapolri sendiri, Pak Listio Sigit, saya kira sejak awal beliau mulai dengan bagus ketika mengusung satu pendekatan dari common law, yaitu restoratif justice, yang memang juga sudah ada di dalam tradisi hukum pidana Indonesia. Terobosan melalui restoratif justice itu kan sesuatu hal yang mengejutkan dulu di awal. Saya sendiri sangat Mas Akbar, sangat kagum ketika itu, karena pendekatan restoratif itu kan tidak hanya dalam konteks kasus-kasus pidana yang ditangani, tetapi juga terutama memperbaiki hubungan negara dan masyarakat. Di masa lalu kita tahu bahwa ada luka di antara hubungan ini, masyarakat dengan negara, terutama institusi kepolisian. Ada perasaan bahwa masyarakat kecewa, masyarakat marah dalam kasus-kasus tertentu, misalnya sering ditilang atau macam-macam. Nah, restoratif justice itu kan kemudian mengusung sebuah konsep mediatif lah. Jadi pelaku dan tersangka itu kemudian tidak perlu melalui persidangan, mereka bisa selesaikan perkara dengan damai, ya, dengan kesepemahaman. Nah, bukan perkaranya yang kita lihat, tetapi bagaimana Polri berusaha mengubah image dari kepolisian yang melakukan penegakan hukum dengan pendekatan hukum
retroaktif, itu kemudian dia ubah menjadi pendekatan yang restoratif. Ya, menurut saya itu langkah terobosan yang bagus. Tetapi di dalam perkembangan kemudian situasi politik juga mempengaruhi pandangan publik. Saya kira siapapun Kapolrinya sejak 2014 sampai hari ini pasti akan dikritik oleh masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena proses politik itu pasti melibatkan institusi yang mengamankan berlangsungnya proses politik. Apakah itu militernya, apakah itu kepolisiannya, atau institusi yang lain. Maka ketika proses politik itu terjadi, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang gembira, ada yang kecewa. Maka orang-orang yang kecewa pasti juga akan marah. Dia akan menyalahkan orang lain, termasuk institusi. Jadi kalau Polri juga disudutkan, buat saya itu sesuatu yang normal saja. Tidak perlu bereaksi berlebihan. Tetapi sebagai input, sebagai masukan, sebagai catatan, itu perlu diperhatikan. Bahwa dinamika zaman, dinamika sosial hari ini, bagaimana perkembangan masyarakat digital itu lebih dominan daripada dinamika sosial di dalam kehidupan yang real, faktual. Nah, ini harusnya juga mengubah mindset dari penegak hukum di dalam melihat masyarakat dan juga di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan hukum yang akan diberlakukan di tengah masyarakat. Nah, jadi saling pengertian antara institusi dan masyarakat dengan memahami dinamika konteks itu syarat dasar di dalam menjaga harmoni antara negara dengan masyarakat. Jadi menurut Abang perubahan yang sudah terlihat di institusi Polri ini karena adanya upaya yang salah satu yang Bang sampaikan tadi, adanya restoratif justice. Ya. Di mana polisi melihat pendekatan itu tidak hanya menghukum tapi juga jadi gini. Sebagai penengah gitu. Maksud saya gini Mas Akbar, kan biasanya law enforcement di kita itu pendekatannya itu pendekatan retributif kan. Ya. Pendekatan retributif kan penekanannya pada pemidanaan. Ya. Nah, restoratif justice meskipun itu tradisi dalam common law, tetapi kita kan bisa kombinasi itu civil law, common law. Dan kepolisian di bawah leadership Pak Listio Sigit, dia berani tuh menerapkan itu yang namanya restoratif justice, meskipun pendekatan itu sudah lama ada, sudah berlaku juga di kejaksaan, di peradilan, ya. Pendekatan ini diterapkan, positifnya adalah bukan hanya mengurangi kesibukan peradilan dan juga jumlah orang di penjara, tetapi juga memperbaiki stigma terhadap Polri, stigma masyarakat terhadap Polri, memperbaiki hubungan masyarakat dengan negara, institusi negara dalam hal ini adalah kepolisian. Jadi kalau dulu orang merasa bahwa setiap perkara itu pasti ujungnya itu adalah peradilan dan penjara. Nah, kali ini tidak semua perkara itu ujungnya ke sana. Tidak harus selalu ada pemidanaan, maka perlu ada mediasi, perlu ada pendekatan komunikatif, yaitu melalui pendekatan restoratif justice. Nah, ini menurut saya sih gagasan yang cerdas. Makanya saya acungi jempol Pak Listio Sigit itu. Bahwa kemudian di dalam proses kepemimpinan beliau terjadilah peristiwa-peristiwa politik besar yang tentu saja juga mengubah pandangan masyarakat. Ya, disitulah Pak Sigit pastinya berpotensi disudutkan. Siapapun Kapolrinya, bukan perkara soal Pak Listionya, bukan. Tapi karena situasinya memang menuntut orang untuk marah dan harus ada yang dimarahi. Kan proses politik kan pasti ada yang menang, ada yang kalah, ada yang senang, ada yang kecewa. Nah, orang kecewa pasti gampang marah. Betul. Nah itu. Baik Bang, tentu kita tahu juga ya Bang, belakangan ini ada beberapa kasus ya Bang, kontroversial juga menimpa institusi Polri. Kasus terdekat yang masih hangat diperbincangkan publik soal pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum di kepolisian terhadap masyarakat. Lalu pertama, kasus pemerasan itu dilakukan kepada penonton DWP ya pada bulan Desember 2024. Lalu kedua, kasus pemerasan yang dilakukan oleh ex Kasat Reskrim ya, Polres Jaksel pada akhir Januari 2025 terhadap keluarga tersangka kasus pembunuhan. Terakhir Bang, kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang terjadi di Semarang terhadap sepasang remaja yang sedang pacaran. Menurut Abang,
apakah langkah yang diambil Kapolri dalam menangani kasus-kasus ini sudah cukup tegas, Bang? Apakah bisa dilakukan dengan upaya yang Abang sampaikan tadi, restoratif justice? Ya, pertama itu ya, kalau pendekatan restoratif itu kan menurut undang-undang kita hari ini itu masih berlaku bagi pidana ringan. Saya tidak tahu ukuran pidana ringan itu kemudian apakah masuk di dalam kategori kasus yang disebut oleh Mas Akbar. Saya kira itu agak sulit ya. Tetapi penindakan terhadap peristiwa-peristiwa itu secara detail saya tidak begitu mengikuti, tetapi secara umum saya tahu bahwa pengusutannya sudah berjalan. Seperti kasus pemerasan oleh oknum di konser itu yang mengorbankan warga asing itu, saya kira itu sudah dilimpahkan juga ke kejaksaan dan artinya prosesnya sudah berlanjut. Ujungnya seperti apa kita juga belum tahu. Tapi yang pasti menurut saya kita tidak bisa dengan case per case kita bisa mengeneralisir untuk mengevaluasi dan menyimpulkan bahwa kinerja satu institusi itu berhasil atau gagal. Kita juga harus melihat bahwa keberhasilan Polri di bawah leadership Pak Sigit juga luar biasa. Dari aspek pemberantasan terorisme, dalam aspek pemberantasan mafia-mafia illegal fishing, illegal drug trafficking, macam-macam, human trafficking. Itu semua berlangsung di bawah leadership beliau, ya. Tentu saja berkoordinasi dengan institusi lain seperti TNI dan sebagainya. Ya, tetapi bahwa banyak keberhasilan juga dicatat. Ya, tetapi sebagai masukan sekali lagi kritik dari masyarakat itu kan mesti dievaluasi sebagai pertimbangan oleh institusi. Artinya siapapun Kapolrinya lah. Apakah ini Pak Sigit atau orang lain ke depan di masa depan dan seterusnya. Ini harus dijadikan pembelajaran bersama. Bahwa ada lesson learn dari seluruh dinamika ini dan kritik-kritik yang muncul dari masyarakat melalui terutama media sosial itu harus dilihat sebagai dukungan terhadap perbaikan dan penguatan peran Polri di dalam penataan demokrasi di Indonesia. Oh, baik Bang, luar biasa ya Bang. Terkait ini juga Bang, banyak di dalam masyarakat itu ada hashtag no viral no justice Bang, yang digaungkan oleh masyarakat. Apakah bagaimana sih pandangan Abang viral no justice ini? Apakah itu sudah diupayakan oleh Kapolri dalam hal itu atau seperti apa Bang pandangan Abang terhadap ini? Pertama begini, kusutnya seluruh penataan sistem politik dan sistem institusi negara di Republik ini itu prosesnya historik, itu panjang dan upaya perbaikan itu tidak secepat terjadinya kerusakan itu. Nah, saya mau mengatakan bahwa satu periode kepemimpinan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua perkara atau memperbaiki secara signifikan, itu sulit. Nah, apa yang kita alami hari ini berkaitan dengan Polri itu juga dialami 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu. Tetapi bahwa sudah ada kemajuan, ya. Nah, sekarang yang menjadi concern kita itu kan kenapa ini diulang lagi? Itu kan pertanyaannya. Kenapa terulang lagi ada pemerasan? Kenapa terulang lagi ada masyarakat yang dikriminalisasi dan sebagainya? Saya kira kata kunci di sini itu adalah evaluasi kembali seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam institusi. Evaluasi ini itu harus start dari komando, dari perintah, dari top leader. Top leader harus memberikan pengarahan bahwa kita perlu melakukan remanajemen terhadap sumber daya manusia, termasuk juga infrastruktur yang ada. Karena kadang-kadang juga kalau sumber daya manusianya bagus, tapi kalau infrastruktur kurang kan tidak berjalan juga itu fungsi institusi itu, termasuk kepolisian. Nah, bagaimana dengan penyetaraan mutu sumber daya manusia dari pusat sampai daerah? Ini juga harus menjadi PR berkaitan dengan mutu rekrutmen dari tahun ke tahun. Saya kira ini PR besar bagi tidak hanya institusi Polri, tapi semua institusi negara. Mutu rekrutmen, karena tidak simetrisnya mutu sumber daya manusia di pusat, di daerah, itu sebetulnya berpusat pada problem rekrutmen, mekanisme rekrutmen yang tidak memiliki standar yang relatif sama. Tidak memiliki standar yang relatif mirip lah. Nah, saya kira di situ penting perbaikan. Lalu kemudian yang kedua, upgrading mutu kinerja setiap sektor dari daerah sampai pusat itu mesti ada standar pengukurannya.
Jadi kita nggak jalan aja, business as usual, nggak bisa. Harus ada target. Misalnya 6 bulan, evaluasi kinerja dari setiap polsek, polres, polda se-Indonesia itu harus ada pengukurannya. Setiap 6 bulan tuh. Dimensi pengukurannya apa? Macam-macam. Mulai dari aspek mutu kinerjanya, terus kemudian kualitas di dalam manajemen risiko-risiko yang dihadapi, manajemen ancaman, manajemen masalah yang dihadapi oleh institusi itu. Itu semua harusnya itu dibuat dan adalah ininya, mekanismenya. Ada mekanismenya. Sehingga dengan begitu kan Kapolri tidak harus memikul semua kesalahan bawahannya. Tidak harus memikul semua kelemahan dari institusi yang begitu besar. Ada masalah-masalah di bagian-bagian tertentu kan mau tidak mau secara moral itu harus dilimpahkan ke atas. Padahal itu sebetulnya tidak perlu. Ketika ada standar yang sama yang diberlakukan, maka itu akan menjadi tanggung jawab setiap bagian. Jadi menurut Abang perlunya adanya kebijakan dari Kapolri terhadap standarisasi itu ya Bang? Betul, standarisasi itu mulai dari rekrutmen, standarisasi mutu, kinerja itu harus ada. Jadi pengukuran itu penting untuk mengevaluasi sejauh mana ada perbaikan di Polres ini, di Polda ini, di Polsek ini, semua itu harus ada pengukuran. Karena kalau enggak, nanti kita menunggu masyarakat marah, itu kan akan membuat stigma dan persepsi terhadap institusi juga menjadi buruk. Nah, kalau stigma buruk itu akan berpengaruh terhadap trust, kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Dan kalau kepercayaan masyarakat terhadap institusi itu terganggu, itu juga akan mempengaruhi hubungan negara dengan masyarakat. Demokrasi juga akan goyah. Makanya saya bilang, fenomena no viral, no justice itu kan sebuah refleksi bahwa memang institusi kita masih kurang sumber daya di dalam merespons segala macam kompleksitas yang dihadapi masyarakat. Ya. Berapa jumlah kepolisian sampai hari ini? Kita bandingkan, saya kira satu polisi itu mungkin menangani hampir 100.000 orang kali ya, kalau dibanding dengan penduduk Indonesia ya. Artinya bahwa dari sisi jumlah saja itu sudah menjadi masalah, tidak cukup. Ya, maka dalam situasi keterbatasan ini yang harus dijaga itu adalah kinerja di dalam menghadapi masyarakat, supaya tidak ada serangan balik dari masyarakat terhadap institusi. Sambil nanti diperbaiki nih, apakah negara bisa menaikkan anggaran sehingga bisa menambah personil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di masyarakat ini ya Bang, ketika misalkan masyarakat itu membuat laporan polisi, kadang dari tenggang waktu dari laporan kepolisian sampai ke surat perintah dimulainya penyidikan itu kadang memakan waktu yang sangat lama Bang. Menurut Abang, apakah perlu sih Kapolri mengeluarkan kebijakan tentang standarisasi tenggang waktu terkait penyelidikan dan masa penyidikan? Nah, ya itu kan yang disebut sebagai perbaikan manajemen itu. Jadi mesti semua itu harus ada tolok ukurnya, semua itu harus ada standarnya. Misalnya begini, masyarakat ada yang melaporkan, kepolisian harus merespons, ada batas waktunya. Saya pernah punya cerita. Saya kehilangan paspor di satu negara. Kebetulan saya sedang sekolah di situ. Lalu saya datang ke kepolisian. Saya bilang, saya kehilangan paspor bersama dengan tas saya ketika saya naik kereta dari situ ke sana pada sekitar jam sekian ke sekian. Polisi langsung file dia. Lalu kemudian mereka bilang, satu kali 24 jam kami akan menelpon Anda, memberikan kabar perkembangannya. Untuk sementara, kami memberikan Anda surat kehilangan paspor supaya Anda bisa datang ke kedutaan Anda dan pergi ke kantor negara kami untuk visanya. Jadi benar, dalam kurang dari 1,4 jam mereka menelpon bahwa dari semua monitoring CCTV segala macam, mereka belum menemukan potensi pelakunya. Jadi beri kami waktu sekitar 3 hari lagi, kami akan kabar. Nah, setelah 3 hari, mereka juga mengatakan belum. Lalu mereka bertanya, apakah Anda mau kami terus bekerja atau Anda ikhlas ini semua ini? Jadi artinya bahwa kita dihubungi, kita direspons, itu sudah puas. Betul. Jadi kita merasa bahwa dia hadir buat kita. Saya membayangkan itu ada di Indonesia. Jadi begitu orang datang lapor, polisi mencatat dan mengatakan bahwa kami akan menghubungi Anda. Sejauh mana laporan Anda kami respons, perkembangannya seperti apa. Betul.
maksimal 3 hari dari sekarang misalnya. Ya kan tergantung. Ada Polres yang memang sangat sibuk, ada Polsek yang sangat sibuk, ada yang memang sepi. Jadi tergantung wilayahnya kan. Jadi batasan harinya juga harus beda-beda dong. Karena kalau satu Polres satu hari masuk kasus 5.000, personilnya cuma berapa kan tidak mungkin. Betul. Semua itu direspons dalam satu hari. Jadi mesti dihitung rasio perbandingan jumlah penduduk dengan personil Polri di satu daerah, lalu diaturlah tenggat waktunya. Begitulah kira-kira. Oh, baik. Berarti belum bisa diciptakan peraturan itu ya Bang, terkait tenggang waktu itu masih belum bisa diciptakan karena mengingat SDM dari institusi Polri yang mungkin masih belum maksimal seperti yang Bang sampaikan. Sebetulnya sih dengan digitalisasi sekarang itu tidak terlalu menjadi beban. Jadi kalau ada sistem digitalisasi di dalam proses filing semua kasus-kasus yang masuk, laporan-laporan masuk, itu sebetulnya tidak juga butuh terlalu banyak personil untuk menanganinya. Hanya butuh intensitas dan kerja keras. Saya kira sudah bisa, asal ada niat untuk membuat kebijakannya. Jadi mungkin ini bisa menjadi saran buat kepolisian bahwa mesti ada kebijakan seperti itu. Supaya masyarakat tuh merasa, ya polisi hadir buat kami. Kan kita juga yang rugi kalau polisi disudutkan oleh masyarakat. Karena kalau polisinya disudutkan oleh masyarakat, masyarakat hilang kepercayaan, masyarakat juga dirugikan. Karena siapa yang akan menjaga keamanan, siapa yang akan melindungi masyarakat ketika terjadi premanisme meningkat di suatu daerah atau di banyak daerah yang sangat menakutkan, atau premanisme di Depok yang melakukan pemerasan-pemerasan di pasar seperti hari ini. Betul. Ya itu terjadi di Depok dan di banyak tempat meningkat tuh premanisme. Nah siapa yang akan merespons semua itu? Mau nggak mau masyarakat sekalipun marah, ya kita juga harus mencintai Polri. Tetapi Polri harus tahu bahwa kemarahan masyarakat itu karena mencintai polisi. Sehingga semua itu harus diakomodasi sebagai masukan. Dan harus ada perbaikan. Baik, terima kasih Bang Boni. Ya. Diskusi yang sangat menarik dan membuka wawasan bagi kita semua ya. Sebagai penutup mungkin Bang Boni bisa memberikan kesimpulan Bang tentang evaluasi kinerja Kapolri saat ini Bang. Apa yang bisa menjadi harapan ke depan untuk Polri agar semakin profesional dan dicintai masyarakat Bang? Ya itu tadi kita bicara soal bagaimana cara polisi menghadapi masyarakat. Bagaimana cara polisi melayani masyarakat. Mereka yang datang ke kantor polisi melakukan aduan, memberikan laporan, yang mengeluh. Atau bagaimana mereka yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, kapan mereka layak diterapkan pendekatan restoratif, kapan mereka perlu berlakukan pendekatan retributifnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi saya kira suka atau tidak, kemajuan zaman, perubahan konteks ruang publik dan masyarakat sipil hari ini, itu juga menuntut perubahan paradigma institusi penegak hukum di dalam melihat masyarakat dan di dalam membenahi kinerja dan kebijakannya. Sehingga nanti harus apa yang terjadi harmoni. Jadi harmonisasi hubungan masyarakat dan negara, termasuk institusi kepolisian itu hal yang harus kita perjuangkan secara bersama. Ya, jadi sebagai catatan dari saya ya, Pak Kapolri mesti berbesar hati, berjiwa besar untuk melihat semua kritik, semua kemarahan masyarakat itu sebagai masukan, karena memang tidak ada institusi negara dimanapun di dunia yang 100% dipuji oleh masyarakatnya atau 100% berhasil. Tetapi suka atau tidak, masyarakat selalu benar, negara pasti selalu disalahkan, maka kita harus menanggung resiko itu dengan memikul tanggung jawab, termasuk yang paling berat sekalipun. Baik, terima kasih Bang Boni atas analisis dan perspektifnya. Saya yakin ini bisa menjadi bahan refleksi ya, refleksi bagi kita semua. Satu lagi Mas Akbar. Oh ya. Ini kan sebetulnya ada satu kebijakan dari masa lalu, zaman Pak Tito juga dan sebelumnya, ada pendekatan yang namanya society policing. Nah, jadi gagasan ini datangnya sebetulnya dari luar. Bagaimana mempolisikan masyarakat. Dalam hal ini artinya bagaimana melibatkan masyarakat sebagai bagian dari partner polisi untuk sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum. Nah, menurut saya itu bagus, tetapi perlu lagi satu pendekatan yang dalam istilah saya itu namanya police society. Jadi memasyarakatkan polisi, artinya apa? Polisi harus berani
melepaskan cara berpikir penegak hukumnya dan memakai cara berpikir masyarakat ketika menghadapi masyarakat. Supaya ada pemahaman terhadap perasaan, emosi, dan pikiran masyarakat, dan itu nanti akan mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi langkah-langkah institusi di dalam merespons masyarakat. Saya kira itu akan sangat efektif untuk bisa mengubah citra kepolisian di mata masyarakat. Jadi memasyarakatkan polisi. Bukan hanya mempolisikan masyarakat, tapi memasyarakatkan polisi. Luar biasa, argumentasi yang sangat bagus ya Bang Boni. Jadi begitulah tadi kita sudah dengar ya, dan dari penonton Question TV, kita semua punya peran dalam membangun negara ini. Salah satunya kita tetap kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan publik ya. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk mendukung ya Question TV, like and share video ini agar lebih banyak orang yang tercerahkan dengan diskusi kita, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan konten-konten lainnya. Luar biasa. Mungkin itu aja dulu. Apabila ada salah ucap Bang, saya minta maaf ya Bang, sebesar-besarnya. Jangan minta maaf ke saya, minta maaf ke Pak Sigit. Salam cerdas hukum.